Pagi Bu, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul perjudian ataupun judi. Nah, di sini langsung saja memasuki pembahasan, yang dimana pengertian perjudian dalam arti sebenarnya, judi adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih, di mana pada akhirnya salah satu akan muncul menjadi pemenang dan mendapatkan apa yang disepakati, dan yang lainnya akan kalah dan memberikan konsekuensi sesuai kesepakatannya. Dengan kata lain, judi atau perjudian akan merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak lain untuk sementara waktu. Sehingga di Indonesia kebanyakan yang terjebak dalam perjudian adalah mereka yang memiliki golongan ekonomi lemah, yang mereka berkeinginan sangat kuat untuk menambah kekayaan secara cepat dan mudah, namun biasanya mereka akan terus ketagihan walaupun menang beberapa kali, namun pasti ada saatnya untuk kalah, sehingga mereka biasanya berhutang untuk berjudi atau pergi ke paranormal untuk dijampi-jampi agar memenangkan perjudian. Kategori perjudian. Dewasa ini perjudian dapat berupa berbagai macam kesepakatan, mulai dari judi dengan kesepakatan uang, barang, hingga suatu tindakan. Serta metodenya pun ada banyak sekali macamnya, mulai dari adu syut, adu karet, hingga taruhan ataupun togel dan lotre. Berikut adalah kategori judi menurut objek pertaruhannya. Perjudian dengan taruhan uang adalah perjudian pada kategori ini menggunakan uang sebagai hadiahnya, di mana setiap orang mengumpulkan sejumlah uang menjadi satu, kemudian mereka melakukan suatu kegiatan persaingan, dan setelah persaingan berakhir, sang pemenang berhak atas uang tersebut. Seperti contoh togel. Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar atau rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis. Pandangan etika Kristen tentang judi. Judi dapat didefinisikan sebagai mempertaruhkan uang dalam usaha untuk melipat gandakan uang tersebut untuk sesuatu yang kemungkinannya kecil. Alkitab tidak secara khusus mencela perjudian, namun Alkitab memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari cinta uang. Terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 10, Ibrani 13 ayat 5. Alkitab juga menasihati kita untuk menjauhkan diri dari usaha mendapat kekayaan dengan cepat. Terdapat dalam Amsal 13 ayat 11, Amsal 23 ayat 5, dan Pengkhotbah 5 ayat 10. Judi jelas sekali berfokus pada cinta uang dan menggoda orang dengan janji untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan mudah. Apa masalahnya dengan judi? Judi adalah isu yang sulit karena kalau dilakukan dengan tidak berlebihan dan hanya sesekali, itu adalah menghamburkan uang. Namun tidak berarti itu adalah sesuatu yang jahat. Orang menghamburkan uang dalam berbagai macam aktivitas. Judi tidak menghamburkan lebih banyak atau lebih sedikit uang dibanding dengan menonton film atau dalam banyak hal. Makan makanan yang mewah atau mahal, membeli barang yang tidak perlu. Namun demikian, fakta bahwa uang juga dihamburkan dalam hal-hal lain tidak lalu membenarkan judi. Uang tidak seharusnya dihambur-hamburkan. Uang yang lebih seharusnya ditabung untuk supaya nanti dapat diberikan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk dihabiskan dengan berjudi. Judi dalam Alkitab, walaupun tidak secara eksplisit mencantumkan judi, Alkitab ada menyebut permainan untung-untungan. Contohnya, melempar undi digunakan dalam imamat untuk memilih antara domba yang akan dikorbankan dan domba yang akan dilepaskan. Joshua membuang undi untuk membagi tanah berbagai suku. Nehemia membuang undi untuk menentukan siapa yang akan tinggal di Yerusalem dan siapa yang tidak. Para rasul membuang undi untuk menentukan pengganti Judas. Amsal 16 ayat 33 mengatakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Dalam Alkitab, judi atau untung-untungan tidak pernah digunakan sebagai hiburan atau sebagai kebiasaan yang pantas bagi para pengikut Tuhan. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.